Banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Di Kampung Lui Bandung, Citerut, Dayakolot, ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga berkisar antara 60 cm hingga 1,5 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan perkampungan hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir mulai datang pasca hujan deras mengguyur wilayah Bandung Raya pada Kamis malam kemarin. Warga berharap pemerintah bisa lebih serius dalam menangani permasalahan banjir di Bandung Selatan ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Di lokasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah berlantai 3 di Depok, Jawa Barat nyaris ambruk setelah tanah di belakang rumah tersebut longsor. Lokasi rumah yang tepat berada di bantaran Kali Cipinang membuat sebagian puing bangunan terjatuh ke aliran sungai. Kondisi rumah 3 lantai yang berdiri di Sukamaju Baru, Tapos, Depok nyaris ambruk. Tanah di belakang rumah ambles sedalam lebih dari 20 meter dan membuat bangunan menggantung di atas tebing. Material tanah, kayu, hingga bebatuan juga telah jatuh ke aliran Kali Cipinang. Warga mengaku sebelum longsor terjadi sudah ada tanda-tanda retakan pada dinding dan tanah penyangga di belakang rumah. Saya mendengar suara klosok, terus saya nengok begini, wah ternyata longsor, glodok. Waduh, saya takut bener kemarin. Akhirnya saya langsung menghubungin Pak RT. Menanggapi insiden ini, pihak kelurahan memberikan imbauan kepada warga agar seluruh pembangunan ke depan mengikuti aturan jarak minimal 10 meter dari bibir sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Menganggap kita bencana biasa, tapi coba kita buka mata hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat. Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Pelan-pelan, mau bertangungnya. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya berhasil menerobos Kabupaten Aceh Tamiang lewat jalur darat untuk menyalurkan 30 ton bantuan sembako beserta obat-obatan. Muzakir berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok korban bencana. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor. Selama 9 hari tidak ada bantuan yang datang. Tidak ada air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Semuanya terputus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem baru bisa menerobos Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis dini hari untuk menyalurkan bantuan. Mu'alem memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Gubernur Aceh juga melontarkan teguran keras kepada para bupati dan wali kota yang dinilai menyerah dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya.
Para pemimpin daerah tidak boleh bersikap cengeng dan harus siap bekerja maksimal untuk rakyat. Menurut Mu'alem, yang dibutuhkan masyarakat di tengah bencana adalah kehadiran dan kerja nyata pemerintah, bukan keluhan. Ya, pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, sejumlah pengungsi kini menghadapi masalah baru. Sulitnya air bersih membuat warga harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk bisa mendapat bantuan air. Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya kering, pengungsi Aceh Tamiang kembali diuji. Air bersih yang menjadi kebutuhan paling dasar masih sangat sulit didapatkan. Setiap hari, warga dari berbagai posko pengungsian terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km menyusuri jalan licin dan rusak untuk mendapatkan bantuan air minum. Keterbatasan logistik membuat pasokan air di posko cepat habis, sementara bantuan air bersih masih jauh dari cukup. Pemerintah daerah dan aparat TNI Polri terus berupaya mendistribusikan air, namun medan yang berat dan banyaknya titik pengungsian menjadi tantangan besar. Kondisi ini memaksa pengungsi bertahan dengan segala cara, termasuk antri berjam-jam dan memikul air mineral yang mereka dapatkan. Selain masalah air minum, warga terutama anak-anak juga terserang diare akibat kondisi yang tidak higienis. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Ya, sejumlah desa di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara nyaris hilang akibat dihantam banjir bandang. Penyaluran bantuan masih terkendala akses masuk desa yang terisolir. Visual udara memperlihatkan kondisi Desa Bidari, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara yang rata dengan tanah akibat dihantam banjir bandang. Desa ini nyaris sirna diterjang banjir dahsyat. Sejumlah rumah yang masih bertahan kondisinya rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena warga berhasil melarikan diri ke perbukitan. Hujan itu nggak ada berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Ya, kami pikir banjir itu banjir biasa. Nah, jadi sebagian barang itu kami taruh di atas loteng, sebagian yang bisa kami bawa. Airnya mulai deras naiknya sekitar jam 4 pagi. Untuk memenuhi kebutuhan warga di pedalaman Aceh Utara, pihak terkait melalui TNI merencanakan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Langkah ini diambil agar proses distribusi logistik tidak terganggu oleh terbatasnya akses darat. Bisa kita lihat sendiri, ini desa sangat terisolir setelah banjir bandang yang melanda kita minggu lalu. Habis rata dengan tanah. Pemerintah daerah Aceh Utara meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kondisi tersebut. Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh Langsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi. Selamat malam, Alfi. Ya, bagaimana kondisi terkini di sana, Alfi? Ya, untuk kondisi terkini di Kota Langsa sendiri, untuk banjir hari ini sudah tidak ada lagi di beberapa kecamatan atau di beberapa desa kemarin yang sempat terendam banjir. Hari ini juga sudah surut semua. Namun di beberapa pemukiman hingga hari ini masih ada sisa-sisa lumpur yang masih menggenang di beberapa pemukiman warga. Selain itu juga lumpur ini menggenang di beberapa gedung-gedung perkantoran, seperti salah satunya ada di gedung Kementerian Agama Kota Langsa serta kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa. Baik, mulai surut ya. Untuk data jumlah korban, apakah ada update hari ini? Kalau untuk data korban jiwa sampai sore hari ini yang saya dapat dari BPBD Kota Langsa sendiri, yang tewas itu ada sekitar 5 orang. Namun untuk korban yang hilang sendiri sampai hari ini saya belum menerima datanya, Mbak. Untuk penyaluran bantuan di sana sudah lancarkah? Kalau untuk penyaluran bantuan sampai hari ini sejumlah yang sebelumnya untuk bantuan itu hanya bisa dilakukan melalui udara karena jalur darat terputus. Hari ini sejumlah bantuan itu sudah mulai masuk dan namun untuk beberapa masyarakat
yang sebelumnya berada di posko pengungsian, hari ini kan sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Jadi untuk sejumlah bantuan itu pemerintah itu menyalurkannya secara pribadi di desa-desa yang ada di Kota Langsa ini. Untuk warga apakah masih ada yang dalam proses evakuasi, Alfi? Kalau untuk di Kota Langsa sendiri, evakuasi warga itu sudah tidak ada dilakukan. Namun untuk kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, sampai hari ini masih ada beberapa desa yang terisolir akibat banjir yang terjadi. Sebenarnya bukan air yang masih menggenangi beberapa kawasan, namun adanya sejumlah titik seperti jembatan yang putus, terus lumpur yang masih tinggi menutup seluruh badan jalan itu masih membuat evakuasi ataupun petugas untuk memasukkan bahan bantuan ke desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih mengalami kendala. Baik Alfi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.